Pria ini diberkahi kekuatan luar biasa di mana dia bisa melihat masa depan. Wah, wah, wah. Gimana ceritanya? Ini dia Next 2007. Hear the doors, elevators, escalators, every way out of this damn place now. Pria berjas rapi yang kerjanya ngibulin orang atau pesulap ini bernama Chris. Chris bukan sembarang Chris. Tak kalah dengan kedahsyatan Chris Empu Gandring ataupun ketenaran Krishna Mukti. Chris ini nyatanya diberkahi kekuatan luar biasa yang bisa melihat masa depan. Suatu malam, saat lagi manggung di kafe, dia diperhatikan oleh sepasang agen FBI yang kelihatannya telah mengetahui kemampuan melihat masa depan yang Chris miliki. Mereka adalah Jane Kelly dan Kang Kavanagh. Faktanya, Chris hanya bisa melihat masa depan dalam waktu 2 menit saja. Itu pun hanya masa depan yang berhubungan langsung dengan dirinya sendiri. Singkat cerita, seusai manggung, ia nongki-nongki dulu sambil judai di kasino Mang Ahong yang berlokasi tak jauh dari kafe. Dengan kemampuannya, Chris dapat dengan mudah meraup pundi-pundi chip dari berbagai permainan yang ada di sana. Karena itulah, pergerakan Chris terus dipantau oleh pengawas kasino. Setelah dirasa cukup puas dengan hasil yang diperolehnya, Chris kemudian hendak mencairkan chipnya dan pergi dari sana. Akan tetapi, perhatiannya seketika terlihat oleh seorang pria dan di masa depan, ia melihat pria itu merampok kasino dan membunuh beberapa orang di sana. Demi mencegah hal itu terjadi, Chris langsung menyergap pria itu dan dengan cepat merebut pistol yang dibawanya. Bersamaan dengan itu, beberapa polisi pun datang dan malah mengira jika Chris lah si pembuat onar yang hendak merampok kasino dengan pistolnya. Alhasil, Chris tak punya pilihan lain kecuali pergi dari sana. Tapi, lagi-lagi dengan kemampuannya melihat masa depan, Chris dapat dengan mudah mengelabui seluruh pengawas kasino dan dengan santainya berjalan keluar. Aksinya itu mengundang perhatian Kelly yang diketahui lagi menangani kasus besar yakni bom pemusnahan massal yang hendak diledakkan oleh teroris di seluruh penjuru kota. Kelly tak punya banyak waktu dan harus segera mencari bom tersebut sebelum para teroris meledakkannya. Maka dari itu, demi melancarkan misinya, dia amat sangat membutuhkan kemampuan Chris. Itulah alasan sebenarnya kenapa Kelly dan agen FBI lainnya selama ini terus mengamati dan mengincar Chris. Di sisi lain, Chris telah kembali ke rumahnya bersama dengan mobil curian yang ia pakai untuk kabur sebelumnya. Dia lantas main biliar sambil ngobrol-ngobrol dengan seorang pria tua yang tinggal bersamanya. Lalu tiba-tiba, ia melihat masa depan di mana Kelly datang dan mengatakan tujuannya menemui Chris yang tak lain adalah untuk menerima bantuan Chris untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang dari ancaman bom. Chris menolak mentah-mentah ajakan Kelly itu karena Chris yakin jika nantinya dia hanya akan dijadikan alat dan bahkan bahan percobaan oleh FBI. People like you who try to help. Setelah melihat masa depannya itu, Chris segera kabur dari sana tepat sebelum Kelly dan anak buahnya datang. Lagi-lagi, Kelly hanya bisa gigit jari dan pasrah mengetahui buruannya kabur lagi. Di tempat lain, kepala keamanan kasino sebelumnya tiba-tiba dicegat orang-orang misterius yang menanyakan perihal Chris padanya. Tapi, karena pria Sue itu tak tahu apa-apa mengenai Chris, maka dia pun akhirnya di-kick dari dunia nyata oleh pria-pria misterius itu. Beberapa hari kemudian, Chris datang ke kafe langganannya seperti biasa. Di sana dia bertemu seorang ciwi aduhai putih mulus no minus yang selama ini dia tunggu-tunggu. Wanita ini bernama Liz. Rupanya, dari dulu entah kenapa Chris sering kali melihat gambar Liz di dalam masa depannya. Chris kemudian memikirkan langkah yang tepat dan akurat untuk berkenalan sekaligus menarik perhatiannya. Namun karena grogi, Chris jadi tell me dan kelamaan mikir alhasil ia pun keduluan seorang pria gagah yang nyatanya adalah mantan Liz yang mau ngajakin CLBK. Please. Tapi terlihat jelas jika Liz sangat risih dengan kedatangan mantannya itu. Chris melihat celah itu dan dengan sedikit trik, Chris pun berhasil mendapatkan perhatian Liz. Akhirnya mereka berkenalan dan lagi-lagi dengan bantuan penglihatan masa depan, dia berpura-pura mobilnya telah dicuri dan pada akhirnya nebeng sama Liz.
Di sisi lain, Kelly dan pasukannya yang sedang mencari informasi mengenai keberadaan Chris rupanya menyadari jika ada pihak lain yang juga mengincar Chris setelah mendapatkan kabar jika kepala keamanan kasino yang sempat mengejar Chris dibunuh orang tak dikenal. Guy knows we're after him, but he still risks coming here. 809 twice a day. Doesn't even know if it's Scene beralih kembali ke Liz dan Chris yang tengah berhenti di sebuah pedesaan terpencil. Rupanya, Liz ini adalah guru honorer yang dengan sukarela mengajar anak-anak di perkampungan tersebut. Sekalian membantu Liz, Chris menghibur anak-anak dengan menunjukkan beberapa trik sulapnya. Hal itu berhasil, dan anak-anak di sana sangat terpukau dengan trik sulap Chris. Melihat Chris yang dapat dengan mudah akrab dengan anak-anak, Liz nampaknya mulai kesengsem terlebih melihat kepribadian Chris yang hangat. Malam harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Hujan angin disertai dordar gelap mewarnai perjalanan mereka malam itu. Bahkan, jalan-jalan rusak dan tak bisa dilewati yang membuat mereka terpaksa harus menginap di oyot terdekat. Tapi adegan yang kalian tunggu-tunggu belum terjadi coy. Karena si Chris ini tahan harga dan bersikap gentleman sampai bela-belain tidur di mobil agar tak mengganggu Liz. Di markas FBI, Liz kehabisan waktu karena kini para teroris sudah memulai pergerakannya. Dia pun meminta akses penuh untuk bisa mengejar Chris dan langsung OTW bersama timnya. Sementara itu, Chris sendiri justru sedang santai ngobrol dengan Liz dan hendak mencari makan keluar. Hubungan mereka kini nampak lebih dekat hingga keduanya pun saling padu cungap dan ajul gedang pun tak bisa terelakkan lagi. Singkat cerita, Kelly dan pasukannya telah berada dekat dengan lokasi Chris. Kali ini, Kelly menyusun strategi dengan matang, di mana saat Liz keluar dari hotel untuk membeli makanan, Kelly dan timnya mendatangi Liz. Bersamaan itu, rupanya dua orang penjahat juga mengejar terlihat saat memperhatikan Kelly dan juga Liz dari kejauhan. Di sana, Liz psikopat sekaligus penjahat yang memanfaatkan Liz untuk pelarian dari polisi. You to do away from us and fix. Making me pretty sure everything he told you was a lie. Kelly lantas menyuruh Liz untuk memasukkan sebuah pil ke telinganya yang akan membuat Chris pingsan. Dengan pikiran bingung dan tak tahu mana yang benar atau salah, Liz menuruti permintaan Kelly dan memasukkan pil ke dalam minuman Chris. Tapi saat Chris hendak meminumnya, Liz tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk percaya pada Chris meskipun dia ini adalah seorang yang sedang menjadi buronan polisi. Dari sana pula, Chris jujur mengenai jati diri serta kemampuannya yang bisa melihat masa depan. Mengetahui hal tersebut, Liz sangat kaget dan jadi makin bingung. Namun nyatanya, Chris juga merasakan hal yang sama di mana saat Liz bersamanya, Chris dapat melihat masa depan lebih jauh dari sebelumnya. Awalnya, Liz tak menerima hal tersebut karena merasa jika semua tingkah laku dan perbuatan Chris selama ini hanya rekayasa belaka. Tetapi, ketika telah dijelaskan oleh Chris bagaimana kondisinya, Liz pun dapat mengerti. I wanted to find you because I needed to know why I was seeing you. Akhirnya, Chris menyusun rencana untuk kabur. Dia kemudian melompat ke tebing terjal untuk memancing Kelly dan anak buahnya sembari membuat posisi Liz aman. Seperti biasa, dengan kemampuannya, Chris dapat dengan mudah melarikan diri. Tapi Kelly rupanya telah menunggu di bawah dengan pistolnya. Tak berselang lama, tiba-tiba reruntuhan pohon hendak menimpa Kelly. Jiwa pahlawan Chris bergejolak. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Kelly alih-alih kabur dari kejarannya. Namun, karena aksinya itu juga, Chris akhirnya ditangkap sementara Liz yang berusaha untuk kabur malah ditangkap oleh para penjahat yang mengincar Chris. Di markas FBI, Chris dibawa ke sebuah ruangan dan dipaksa untuk membaca masa depan oleh Kelly. Hal itu terpaksa Kelly lakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat ledakan bom. Melalui media TV, Chris sekuat tenaga berusaha membaca masa depan. Tak taunya dia malah melihat masa depan di mana Liz yang sudah ngobrol dengan kursi roda lengkap bersama bom waktu yang menempel di badannya. Mengetahui hal itu, Chris tak tinggal diam dan dengan beberapa trik sulapnya dia melarikan diri dari markas FBI. Tak ingin buang-buang waktu, Chris segera OTW ke salah satu tempat pengeboman akan dilaksanakan. Lalu tak lama setelah itu datanglah Kelly mengejarnya. Di sini Chris meyakinkan Kelly jika dirinya masih bisa menghentikan aksi keji para teroris dengan bom-bomnya itu. Dia lantas menyuruh para anggota FBI agar mematikan sinyal radio dan telepon dengan radius 3 km karena diketahui ada seorang sniper yang sudah standby di gedung yang lain. I saw them execute her.
Setelahnya, Chris mencari lokasi sniper dengan menjadikan dirinya sebagai umpan, dan setelah lokasi ditemukan, pasukan Kelly gercep dan si sniper disikat habis. Tak sampai di situ, Chris juga melacak plat nomor mobil yang membawa Liz nantinya sehingga FBI bisa segera mencegah hal tersebut terjadi. California plate number 50K. Singkat cerita, setelah markas dari para teroris itu telah ditemukan, pasukan FBI dan Chris kemudian langsung menyiapkan persenjataan dan berencana untuk melakukan penyerangan. Di tempat lain, Liz yang baru saja hendak dibawa keluar oleh para teroris itu tiba-tiba disergap oleh pasukan FBI. Alhasil, baku tembak pun tak bisa terelakkan. Namun kini, seluruh komando diatur oleh Chris, sedangkan Liz sendiri berhasil menyelamatkan diri dan kabur dari cengkraman para penjahat. Tapi, karena keadaannya sudah sangat kacau, Liz terpaksa beralih masuk lagi ke dalam markas musuh dan mencoba melepas rompi bom yang terpasang di badannya. Sayangnya, dia keburu ketangkap lagi dan dijadikan sandera. Sementara itu, Kelly dan satu regu FBI dan dipimpin oleh Chris terus maju dan mencari keberadaan Liz sambil menyerang para musuh. Kemudian, tak lama dari situ sampailah mereka di tempat yang cukup gelap. Tak mau ambil resiko, Chris memeriksa seluruh tempat itu dengan kemampuannya. Benar saja, nyatanya tempat itu penuh dengan perangkap. Chris lantas menyuruh FBI untuk menyabar dan mencari keberadaan Liz. Dan Chris pun mengeluarkan kemampuan super gokilnya. Dalam sekejap, Chris akhirnya menemukan keberadaan Liz yang tengah disandra oleh salah satu teroris. Di sini, bak macan kelaparan, Chris mengamuk dan mengeluarkan jurus lain yang membuat si teroris takluk tak berdaya. Akhirnya, Liz berhasil diselamatkan. Namun, cerita belum berakhir cuy. Di mana ternyata mereka semua melewatkan bom nuklir terakhir yang tersimpan di laut dan boom! Bom itu meledak dan meluluh lantahkan seisi kota. Akan tetapi, ternyata semua hal yang telah terjadi adalah penglihatan masa depan Chris saja. Sedangkan pada realitanya, Chris dan Liz masih berada di Oyo tepat setelah mereka ajul gedang berang-berang. Setelah melihat semuanya, Chris langsung menelepon Kelly dan mengatakan kalau dia akan membantunya mencari bom nuklir tersebut agar masa depan yang ia lihat sebelumnya tidak terjadi. I'll do it, but I have conditions. Film pun ditutup dengan Chris yang pamit pergi pada Liz yang baru bangun bobok cantik setelah dibelam-belam olehnya. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film Next. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bang Dikson pamit dan Vernios.